Luar biasa ya. Saya kangen sama Bapak Ibu. Ya, minggu lalu saya tidak hadir di sini karena kami ada di Malang menengok mama mertua yang sakit ya. Jadi walaupun cuma 1 minggu kayaknya udah lama banget ya. Jadi tadi pagi ini saya menikmati bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menikmati pujian penyembahan ya. Terima kasih. Siap Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan? Oke, boleh ditampilkan. Ya, judulnya adalah Butterfly Effect Bapak Ibu ya. Masih ingat tema kita bulan ini? Bertumbuh secara korporat ya. Jadi judulnya hari ini adalah Butterfly Effect. Apa itu Butterfly Effect? Satu istilah yang sangat dikenal umum di dunia psikologi. Ya, nanti kita akan belajar mereview sama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kita sering tanyakan ya. Kenapa sih kita harus bertumbuh? Mengapa harus korporat? Kenapa harus bersama-sama? Apa sih pentingnya bertumbuh korporat? Kan yang penting saya bertumbuh dong, walaupun pribadi. Saya tetap melekat kepada Tuhan dong. Kenapa sih mesti korporat? Lama-lamain aja. Kalau dia nggak mau bertumbuh ya udah tinggal aja. Kenapa harus korporat? Ya. Kenapa kita harus bertumbuh? Ya, di situ ada ditulis pertumbuhan adalah tanda kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita hidup, kita semua harus mau bertumbuh. Ya. Iman yang hidup itu adalah iman yang bertumbuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat anak kecil, ya kan lucu kan ya anak kecil. Baby setahun lucu ya. Ketika dia sudah berumur 5 tahun, wah makin besar kan. Tapi ketika kita perhatikan kira-kira tangan kirinya tidak bertumbuh Bapak Ibu. Tangan kirinya itu tetap seperti anak 1 tahun. Tidak normal kan ya. Karena tidak bertumbuh secara korporat. Atau kalau kita lihat seekor anjing bulldog, wah gagah kan anjing bulldog. Tapi salah satu kaki kanan yang depan seperti anjing pudel Bapak Ibu. Tidak normal kan? Nah seperti itu juga Bapak Ibu. Kenapa kita harus korporat? Ketika ada satu gereja, fokusnya adalah kita belajar mengenai taat dan jujur. Tapi ada Bapak Ibu yang enggak saya mau belajar mengenai tunduk pada otoritas. Ya bagus memang, tapi lain Bapak Ibu. Mungkin pada saatnya kita juga gereja itu akan sampai pada tunduk pada otoritas. Tetapi pada saat itu yang mau dipelajari bersama-sama adalah taat dan jujur. Ya, jadi ketika ada anggota jemaat yang belajar hal lain, ya bedalah dengan yang lain, dengan jemaat, dengan korporat, dengan sama-sama. Ya. Jadi misalnya ada satu gereja yang, kita mau bagi sembako nih bulan ini, bagi sembako kita bagi-bagi. Tapi ada yang protes, wah jangan bagi sembako itu nggak mendidik. Masa dikasih sembako terus? Mau kapan dia bertumbuh? Mau kapan dia bisa mandiri? Tidak mendidik, nggak usah kasih sembako. Atau ketika kita sedang belajar Alkitab, belajar doktrin, ada lagi yang protes. Nggak usah gitu-gituan dah, yang penting kan mengalami. Yang penting melakukan, mengalami. Ngapain belajar ngejelimet seperti itu? Itu udah ada bagiannya sendiri. Ya. Atau ketika kita lagi fokus belajar doa, ada lagi yang protes Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ngapain doa-doa terus? Lakukan dong, turun dong, praktek dong. Ada aja yang protes. Atau ketika kita sedang lagi belajar keuangan, ada lagi juga yang protes. Yang penting melakukan amanat agung, pergi, menginjili, keluar.
Ngapain belajar keuangan? Kurang penting. Jadi apapun yang kita lakukan kalau tidak korporat, ada aja yang protes Bapak Ibu. Pernah dengar ya yang bapak sama anak naik keledai, selalu diprotes kan? Dua-duanya naik keledai, dibilangnya kejam keledainya. Anaknya yang turun dibilang anaknya durhaka. Papanya tidak sayang sama anaknya. Ketika papanya yang turun, anaknya durhaka, tidak sayang sama papanya. Jadi semua serba salah. Ya. Itulah pentingnya korporat Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada seperti hal itu, terus terjadi perpecahan. Tidak bisa bersatu, tidak bisa bertumbuh. Bantet Bapak Ibu kalau orang bikin kue. Tidak bisa bertumbuh. Karena selalu ada hal yang diprotes. Ya. Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu ada satu tokoh yang sentral siapa? Hitler ya. Kita semua kenal Hitler, dikenal sebagai sosok yang sangat kejam. Dia membantai orang Yahudi jutaan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya Hitler itu pada masa kecilnya cita-citanya apa Bapak Ibu? Bukan militer, bukan tentara, tapi dia ingin menjadi pelukis dan pekerja seni Bapak Ibu. Ya. Jadi dia lahir di Wina, di Austria. Jadi ketika dia mau kuliah, dia mendaftar ke Akademi Seni Rupa di Wina, di Austria, tahun 1907. Itu ditolak Bapak Ibu. Akhirnya dia dibilang dia akan coba tahun depan. Jadi dia akhirnya dia melukis dia tahun depan dia ajuin lagi, dia mendaftarkan diri lagi dengan lukisannya. Tapi ditolak lagi Bapak Ibu, tahun 1908 ditolak lagi. Jadi 2 kali ditolak untuk dia masuk Akademi Seni Rupa. Akhirnya dia coba berkeliaran di kafe-kafe Bapak Ibu. Berharap ada seniman yang mau membawa dia dan mendidik dia dalam hal bidang seni rupa. Karena cita-cita dia memang dalam hal bidang seni. Dia bisa melukis, lukisannya banyak dijual dan dibeli. Bahkan teman-teman dekatnya beberapa dari orang Yahudi pada waktu itu ya. Nah, tetapi ketika dia keliaran di kafe-kafe, tetap tidak ada yang seniman yang membawa dia. Akhirnya dia menyerah, dia masuk militer, membangun karir di situ, dan kita semua tahu akhirnya pecah Perang Dunia II. Dia menjadi sosok yang sangat kejam, ditakuti, membantai jutaan orang Yahudi. Nah, banyak orang bertanya-tanya, seandainya pada saat itu Hitler diterima oleh Akademi Seni Rupa, mungkin tidak akan pecah Perang Dunia II. Atau seandainya di kafe-kafe itu ada satu orang seniman yang membawa dia, mendidik dia, mengajak dia untuk belajar seni rupa, mungkin tidak akan terjadi Perang Dunia II. Atau ada satu orang anak Tuhan yang menginjili dia bertobat, tidak akan pecah Perang Dunia II. Ya. Itulah yang disebut butterfly effect Bapak Ibu. Ya. Satu hal kecil, tapi di kemudian hari menimbulkan efek yang sangat besar. Ya. Kelihatannya pada waktu keputusan Komite Sekolah Seni menolak Hitler untuk masuk, itu kan hal kecil, sepele. Dia tidak qualified, jadi kami tolak. Tapi ternyata belasan tahun kemudian dampaknya sangat besar buat dunia Bapak Ibu, ya seorang Hitler. Ya. Jadi apa itu butterfly effect Bapak Ibu ya? Ya, butterfly effect adalah suatu kejadian dianggap sebagai butterfly effect apabila efek yang muncul tidak terprediksi dan mengarah pada skenario lain yang juga sulit diperkirakan. Ya, itu butterfly effect. Ya. Saudaranya ada domino effect Bapak Ibu. Ini semua pasti tahu ya, lebih familiar, domino effect. Sederet kejadian berskala kecil yang membentuk atau mengarah pada suatu kejadian yang lebih besar. Kejadian besar itu sendiri biasanya sudah diprediksi. Ya. Jadi itu bedanya butterfly effect dan domino effect Bapak Ibu. Ya. Contoh lain, tahun 1919 Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson itu ada di Paris. Ya.
untuk menandatangani perjanjian damai mengakhiri Perang Dunia I. Ya. Pada saat itu ada seorang pemuda Vietnam, dia menjadi aktivis karena saat itu Vietnam dijajah oleh Perancis. Jadi dia aktivis untuk memerdekakan Vietnam dari Perancis. Nah, saat itu dia menulis surat dan dia membawa daftar kejahatan Perancis di Vietnam untuk bertemu dengan Presiden AS. Jadi dia mengirimkan surat, dia mohon untuk ketemu dengan Presiden AS Woodrow Wilson supaya membantu memerdekakan Vietnam. Nah, tapi karena sibuk, si Presiden AS ini menganggap remeh. Jadi ditolak untuk ketemu. Nah, karena ditolak untuk ketemu, pemuda ini yang bernama Ho Chi Minh, ya kita semua tahu, akhirnya pergi ke Uni Soviet, Bapak Ibu. Ke Uni Soviet ketemu dengan Stalin, akhirnya dia belajar komunis. Ya, akhirnya dia pulang ke Vietnam, dan kita semua tahu pecah perang Vietnam, di mana Amerika mengalami perang yang berkepanjangan, tentaranya bisa hampir semua stres karena perang gerilya Vietnam, dan pertama kali dalam sejarah Amerika kalah dalam perang di perang Vietnam, Bapak Ibu. Itu Ho Chi Minh, Bapak Ibu, yang memimpin pergerakan di Vietnam. Jadi banyak orang berkata kalau seandainya pada saat itu Presiden AS menerima berbincang-bincang sebentar aja, meluangkan waktunya dengan Ho Chi Minh, maka tidak pecah perang Vietnam. Ya. Jadi satu kejadian kecil menimbulkan efek yang besar di kemudian hari, Bapak Ibu. Ya. Itu contoh butterfly effect. Ya. Jadi bagaimana dengan domino effect? Contoh domino effect apa, Bapak Ibu? Gerakan doa pagi. Kita ada doa pagi, doa malam ya Bapak Ibu ya. Doa pagi ini kita mulai dari 3 orang. Saya, Pak Han, Pak Yoni. Mungkin setahun lalu kali Pak ya, pas ya. Sekitar Oktober tahun lalu, Oktober pertengahan atau Oktober akhir, kita mulai doa pagi jam 5 pagi bertiga Bapak Ibu ya. Setiap pagi jam 5, setiap hari, kurang lebih 2 bulan ya Pak. Kurang lebih 2 bulan kita bertiga doa pagi, baru setelah itu kita mengajak para pekerja dan jemaat untuk kita sama-sama ikut doa pagi sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi dari 3 orang bertambah menjadi belasan orang, bertambah sekarang menjadi puluhan orang. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya semua jemaat di tempat ini ikut doa pagi, ikut doa malam, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hasilnya. Sekarang pun ada beberapa orang yang berkata kepada saya, ketika kita mulai doa pagi, atmosfernya sudah beda loh Pak, dia bilang. Atmosfer ibadah, atmosfer yang itu sudah terasa beda. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau semua kita ikut doa pagi, gerakan doa pagi ini, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Terjadi kebangunan rohani pasti ya. Itulah domino efek. Ya. Amin. Kemudian pemuritan juga konsepnya sama Bapak Ibu ya. Pemuritan itu adalah domino efek. Kita harapkan dari saat kita pegang satu pegang 2 orang jadi 4 sampai berkali-kali lipat ya. Itu domino efek. Gerakan buang sampah pada tempatnya juga sama. Dari 1 orang, 1 gang, 1 kampung, akhirnya 1 bangsa bisa menjaga kebersihan. Ya, Go Green juga seperti itu. Ya, itu domino efek. Jadi yang penting apa Bapak Ibu? Kalau kita bilang korporat, apakah butterfly effect atau domino effect? Dua-duanya penting ya, tapi yang kita kalau domino effect itu bisa diprediksi, maka kita lebih mengutamakan domino effect. Ya. Bisa juga butterfly effect ya, suatu saat ketika mungkin Pak Han atau Pak Heri memenangkan 1 orang jiwa, dia bertobat, mungkin belasan tahun kemudian dia menjadi penginjil yang luar biasa, memenangkan banyak orang. Ya, amin. Itu butterfly effect. Ya. Kita baca di 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu, kita mesti bertumbuh di dalam 2 hal.
kasih karunia dan pengenalan akan Yesus, yaitu kita bisa kenal Yesus melalui baca firman Tuhan. Ya. Hari ini kita mungkin kita akan bahas yang kasih karunia ya. Bertumbuh dalam kasih karunia. Kok dibilang bertumbuh dalam kasih karunia? Apa sih bertumbuh dalam kasih karunia? Ya, yang pertama Bapak Ibu, bertumbuh melalui kesalahan. Ya, banyak orang melakukan kesalahan atau dosa, biasanya tidak bisa keluar lagi Bapak Ibu. Terus aja tuh di dalam, ketika dia jatuh di situ aja. Karena mungkin yang pertama keenakan, bergelimang dalam hidup dalam dosa, keenakan. Yang kedua menyesal, merasa aduh aku kotor, percumalah. Jadi tidak bisa bangkit lagi. Pada Bapak Ibu, perang itu memenangkan, kalah dalam satu pertempuran tidak harus berarti kalah dalam peperangan. Ya. Kalah dalam satu pertempuran tidak berarti kalah dalam peperangan. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatiin ranking 1 dunia kalau olahraga itu ditentukan oleh apa? Misal tenis atau bulu tangkis. Kan banyak kompetisi itu. Tidak harus menang juara 1 terus Bapak Ibu. Ya. Tapi dia harus sering ikut kompetisi. Mungkin lawannya juara dari 10, lawannya itu menang juara 1 3 kali, tapi setelah itu tidak ikut, 7 kali tidak ikut. Nah mungkin dia juara 1 cuma 2 kali, tapi setelah itu dia ikut terus, juara 2, juara 3, juara 2, juara 3. Dia memenangkan peperangan Bapak Ibu, dia bisa menjadi ranking 1 dunia. Ya. Jadi tidak ditentukan oleh pertempuran, tetapi oleh strategi. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi melakukan kesalahan itu bisa membuat kita menjadi lebih waspada dan siap. Ketika kita belajar dari kesalahan, kita bisa melihat ya. Kalau kita lihat olahragawan, pasti setelah dia bertanding, dia putar tuh klipnya, videonya berulang-ulang. Kalau seorang petinju, dia lihat, oh gerakannya ini salah. Gerakannya salah. Atau kalau dia seorang pemain tenis, ayunannya salah. Ya, karena dia belajar dari kesalahan. Jadi bertumbuh dalam kasih karunia. Kalau yang kerja di perusahaan Jepang juga pasti tahu ya, ada istilah kaizen kan, selalu ada hal yang lebih baik. Ya, selalu ada hal yang lebih baik. Bapak Ibu tahu Tiger Woods? Seorang pegolf ya, pegolf Tiger Woods. Nah dia itu sudah juara dunia Bapak Ibu, Tiger Woods itu. Tapi satu saat dia bilang sama pelatihnya, saya mau merubah arah gaya pukulan swing saya. Dia bilang itu sama pelatihnya. Pelatihnya bilang, nggak usah, itu resiko. Saat ini pukulanmu sudah baik, ayunanmu sudah baik. Jadi itu resiko kalau kamu merubah gaya pukulanmu, gaya ayunan tongkatmu. Tapi Tiger Woods bilang, enggak, saya mau coba. Akhirnya dia berlatih dengan gaya yang baru Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dia turun Bapak Ibu. 1, 2, 3 kali kejuaraan, dia kalah terus. Tapi dia tidak putus asa, dia terus berlatih dengan gaya pukulan yang baru. Dan akhirnya setelah itu, dia naik lagi Bapak Ibu. Dan bahkan dia bisa menjuarai turnamen lebih daripada sebelum dia merubah gaya pukulannya. Ya. Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari hal kecil, merubah hal kecil bisa berdampak besar, Bapak Ibu. Jadi dengan respon yang benar, kelemahan bisa menjadi kekuatan. Ya, Paulus di dalam 2 Korintus 12:10 ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Seorang Paulus yang tadinya Bapak Ibu sangat sombong ya. Dia berkata, aku seorang Israel, orang Ibrani asli, disunat pada hari ke-8. Dalam hal hukum Taurat, aku orang Farisi.
Tidak ada cacat celah dalam melakukan hukum Taurat. Sangat sombong dia. Aku penganiaya jemaat, banyak jemaat aku seret, aku masukkan ke penjara. Sangat sombong rohani. Tapi ketika dia dibikin buta sama Tuhan, dia tidak berdaya apa-apa, dia lemah. Maka rohaninya menjadi sembuh Bapak Ibu. Menjadi sehat. Maka dia katakan, jika aku lemah, aku kuat. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran karena Tuhan bekerja melalui aku. Karena ada kasih karunia Tuhan melalui aku. Ya. Jadi bertumbuh melalui kesalahan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, bertumbuh melalui tugas-tugas yang melampaui kekuatan kita. Ya. Kalau cuma kita melakukan tugas-tugas sesuai dengan kita, tidak merangsang untuk bertumbuh Bapak Ibu. Jadi lakukan tugas-tugas yang melampaui kemampuanmu, maka engkau akan bertumbuh. Tentu dengan kasih karunia Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat atlet loncat tinggi, ketika dia loncat mungkin pertama kali dia latihan cuma 1 meter, dia lompat papan penghalangnya, gala penghalang. Tapi ketika dia latihan terus, dinaikinnya nggak langsung kan Bapak Ibu ya, dikit-dikit kan, 1 senti, setengah senti, 1 senti. Tapi lama-lama dia bisa, ketika dia latihan terus, dia bisa menjadi juara dunia. Angkat besi juga seperti itu. Ya, ketika dia seorang atlet angkat besi, tidak langsung tambah 10 kilo, enggak Bapak Ibu. Tambahnya sedikit. Dia tidak kuat, besok coba lagi, tidak kuat, besok coba lagi. Dia kuat, 2 minggu ditambah lagi bebannya. Jadi sampai hari dia kuat mengangkat beban yang sangat berat. Itu yang bertumbuh melalui tugas-tugas yang melampaui kekuatan. Jadi kalau seorang Bapak Ibu ditunjuk jadi PKS ya, nggak bisa, kan saya belum mampu. Terima Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu akan memacu untuk bertumbuh. Pembina SPK ya, aduh belum deh. Kalau Harry kan udah hafal tuh 1 buku, 1 pelajaran, semua pelajaran udah hafal semua di luar kepala. Jadi saya belum bisa. Ngomong aja saya masih belepotan. Jadi PA ya, aduh apalagi PA gitu kan ya. Bapak Ibu, saya waktu kecil itu Bapak Ibu, kalau saya di kelas, disuruh maju ke depan kelas, baca, bawa buku, gemeter takut Bapak Ibu. Saya tuh jalan sambil begini. Terus sampai di depan kelas nggak berani begini Bapak Ibu, baca kelas. Hari ini Budi pergi ke pasar ini Ibu. Suaranya kecil banget Bapak Ibu. Itu gemetar Bapak Ibu, nggak berani lihat ke begini nih. Sangat malu, sangat rendah diri. Ya. Terus saya bertumbuh, mengenal Tuhan, saya ibadah di Dewasa Muda waktu itu di Speed. Speed itu apa? Di industri maksud saya Bapak Ibu ya. Waktu itu masih di Speed Plaza. Jadi orang kenalnya gereja Speed katanya. Nah, itu ibadah di Dewasa Muda di Prakarsa. Ada satu teman saya Bapak Ibu, ketika kalau kita meeting, dia selalu kalau dia mau ngomong, dia diri maju ke depan Bapak Ibu. Baru dia ngomong, mengungkapkan, oh begini. Terus saya bilang, ini orang sombong amat ya. Cuma bilang ide kok sampai maju ke depan gitu. Tapi ternyata belakangan saya baru tahu, enggak. Saya itu bukan mau sombong-sombongan. Saya itu juga sama, saya itu tidak bisa ngomong. Saya takut untuk ngomong. Jadi saya memacu diri saya untuk saya bisa ngomong di hadapan orang, jadi saya maju ke depan. Untuk saya ngomong ketika meeting, ini kan masih sedikit nih orangnya dibilang. Masih cuma hitungan 6 orang, 7 orang. Jadi saya beranikan diri untuk saya bicara di depan umum. Dan saya lihat dia bertumbuh Bapak Ibu. Jadi saya bilang, oh betul juga ya. Harus memacu diri untuk berani bicara. Untuk latihan bicara. Jadi saya sedikit-sedikit latihan Bapak Ibu. Kalau enggak saya nggak berani.
Seperti itu Bapak Ibu, lakukan tugas-tugas yang melampaui kemampuan kita. Jadi engkau akan dipacu untuk bertumbuh, tentu tetap dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi ketika ditunjuk untuk melayani, ambil Bapak Ibu. Nggak usah takut, dengan kasih karunia Tuhan, engkau pasti mampu dan bertumbuh. Ya. Musa, kalau dia awalnya menolak terus, ketika dipilih Tuhan, Musa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau dia menolak terus, pada akhirnya Musa tidak bertumbuh Bapak Ibu. Musa tidak menjadi seorang pemimpin yang besar. Tapi karena dia mau ambil tanggung jawab itu, dia banyak melakukan hal-hal luar biasa bersama Tuhan. Ya. Sama, Gideon juga seperti itu kan. Awalnya dia rendah diri, merasa tidak mampu apa-apa, tapi ketika dia ambil tanggung jawab itu, dia melakukan banyak mujizat bersama dengan Tuhan tentunya. Ya. Yang ketiga, jangan sibuk dengan hal-hal sepele Bapak Ibu. Ya. Apa itu hal-hal sepele? Oh, kalau perjamuan kudus pakainya hosti ya, jangan roti tawar. Atau enggak, mesti roti tawar, jangan hosti. Gelasnya mesti yang gelas yang segini, nggak boleh yang segini. Atau yang segini nggak boleh segini. Ribut urusan sepele Bapak Ibu. Kalau berkhotbah di depan panggung, naik panggung, nggak boleh nih pakai begini nih. Jas, gaun, jubah pendeta, minimal batik, lengan panjang kayak pahan. Nggak boleh lengan pendek, nggak boleh. Kalau mimpin lagu pujian, pakai batik atau pakai jas, ini kayak Doni kayak tadi, nggak boleh itu. Apalagi pakai sepatu bot. Tidak menghormati Tuhan. Pakai alasan dasarnya, kalau engkau dipanggil Presiden Jokowi, emang kamu datang pakai sepatu bot, pakai sepatu kets putih, pakai kemeja biasa dikeluarin. Tidak menghormati Presiden kan, apalagi engkau ketemu raja segala raja, yang mesti dengan pakaian yang terbagus, yang terindah. Begitu Bapak Ibu. Mulai berpikir, iya juga ya. Apakah benar seperti itu? Apakah di rumah Pak Jokowi semua pakai baju jas, istrinya, anak-anaknya pakai batik? Kalau tidur malam pakai batik lengkap? Kita ini warga negara kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ya. Jadi kita sudah keluarga Bapak Ibu, bukan tamu. Ya. Emang kudus itu ditentukan dari baju. Yesus bilang apa? Apa yang engkau pikirkan, itu yang keluar. Itu yang menguduskan. Kalau enggak buat apa Yesus bilang ke Farisi? Keturunan ular beludak. Farisi itu kan bajunya kan jubah lengkap kan? Tapi enggak tuh. Yesus enggak bilang engkau kudus. Jadi jangan sibuk dengan hal-hal sepele Bapak Ibu. Jangan jadi tanaman bonsai. Ya, bonsai itu kalau ditanam di pot tetap kecil kan? Tapi ketika dipindahin ke tanah, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, berbuah banyak. Jadi banyak hal-hal lain yang di luar itu yang lebih penting untuk kita pikirin. Ya, untuk kita lakukan. Ya, bagaimana cara menjangkau jiwa, bagaimana menjadi berkat untuk keluarga-keluarga. Itu yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Ya. Jadi ditulis kita menyalurkan dana 1,5 juta. Bapak Ibu masih ingat Pak Purnama dari Yayasan Bina Mandiri ketika dia sharing mengenai sekolah-sekolah untuk anak-anak tidak mampu. Nah, saat beberapa bulan lalu saya dan
dan ada beberapa mengunjungi Bapak Ibu ya, mengunjungi sekolah-sekolah. Kita lihat ada 3 sekolah kalau nggak salah waktu itu. Dari belasan sekolah, puluhan sekolah. Dan akhirnya saya diskusi dengan pemimpin, kita mau jadi berkat buat mereka Bapak Ibu. Jadi kita putuskan untuk kita bisa investasi 1,5 juta sebulan untuk sekolah-sekolah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum tahu, ini jadi tahu. Jadi kita bukannya kita sibuk, sibuk beli speaker, sibuk beli mixer, sibuk beli LED, bukan cuma itu Bapak Ibu, tapi kita juga berusaha untuk kita juga menjangkau Bapak Ibu ya. Menjangkau, kita juga menjadi berkat buat sekitar kita. Ya. Bapak Ibu, kalau Yesus sudah berfirman Bapak Ibu ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi pada saat itu yang dilakukan para rasul apa murid-muridnya? Belum pergi kan Bapak Ibu ya. Mereka masih di Yerusalem, masih menganggap Injil itu adalah untuk orang Yahudi. Ya. Sampai satu saat Paulus mendapat penglihatan di Kisah 16 ayat 9, ada seorang Makedonia berdiri dan memanggil-manggil, menyeberanglah ke sini dan tolonglah kami. Nah, baru Paulus pergi ke Eropa dan mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Jadi kalau Paulus cuma menginjil orang Yahudi doang, iman Paulus tidak bertumbuh. Tapi ketika dia pergi keluar Bapak Ibu, ke orang-orang Roma dan sekitarnya, ke Efesus, maka dia bertumbuh. Walaupun dia mengalami banyak tadi, siksaan, kelemahan, segala macam, tapi iman dia bertumbuh. Dia semakin mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk bertumbuh kita harus mau melintas batas Bapak Ibu, melampaui kemampuan kita. Seperti biasa kita mau lihat klip sebentar Bapak Ibu. Boleh ditampilkan? It's smarter to travel in groups. Ya Bapak Ibu ya, itulah kalau kita secara korporat, secara bersama-sama, kita bisa melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau sendiri
belum tentu bisa. Tapi ketika bersama-sama, kita bisa melakukan hal yang besar. Kalau domino efek dari yang kecil cuma segini Bapak Ibu, sampai akhirnya lebih berlipat-lipat tinggi orang itu ya, sampai satu gedung bisa dirobohkan. Karena mulai dari hal yang kecil. Jadi kita perlu bertumbuh secara korporat Bapak Ibu. Mau? Amin ya. Kita baca lagi yang tema kita tahun ini. Filipi 1:27. Sama-sama, 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, ini tema kita tahun ini, berarti adalah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Ya. Baca Alkitab sama-sama Bapak Ibu ya, bukan cuma program setahun telah selesai, udah selesai lega gua. Enggak Bapak Ibu. Ya. Tetap konsisten baca Alkitab setiap hari. Kalau sudah selesai, dari awal lagi Bapak Ibu, baca setiap hari. Ya. Hidup sesuai dengan Injil Kristus. Yang kedua, satu roh, sehati, sejiwa. Ini kita bicara mengenai kesatuan, ya. Makanya kita perlu korporat. Kalau kita sehati, kita bersatu, kita bisa melakukan hal yang luar biasa, tentu bersama dengan Tuhan. Ya. Apalagi yang bisa lakukan secara korporat, doa pagi, doa malam, Bapak Ibu. Ya. Doa pagi, doa malam. Oh saya nggak bisa, cuma bisa 10 menit, nggak apa-apa. Saya cuma bisa 5 menit. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Ada yang bilang, saya kan perlu doa pribadi juga, perlu saat teduh untuk pribadi. Ya nggak perlu memang Bapak Ibu. Jadi misalnya, saya saat teduh setengah jam ikut doa pagi Bapak Ibu, doa malam, puasa. Bapak Ibu, kami ini dengan tim sekre, full time dan part time, kami sudah melakukan doa puasa Bapak Ibu. Selama sekitar berapa bulan Pak? 2 bulan ada juga ya? Lebih ya? Hampir 3 bulan Bapak Ibu. Jadi kita terakhir makan hari Kamis siang dan kita buka hari Jumat siang Bapak Ibu. Jadi makan siang terakhir hari Kamis, kemudian kita buka Jumat makan siang juga. Ya, jadi kadang-kadang kita buka bersama di sini, di gereja sini, Pahan dan tim menyiapkan makanan, kita buka bersama. Nah, Bapak Ibu, tadinya kita akan mengajak untuk pekerja dan jemaat di tahun depan, tapi mungkin saat ini juga tepat diumumkan bahwa kami mengajak untuk semua ikut terlibat Bapak Ibu. Ya, doa pagi, doa malam dan doa puasa. Kamis siang sampai Jumat siang. Bapak Ibu bayangkan ketika kita sama-sama puasa, banyak hal besar terjadi, banyak mujizat terjadi. Ya, amin. Nah, fokus tahun depan, tahun 2023, saatnya kita menjangkau Bapak Ibu. Sudah 2-3 tahun ini kita diperlengkapi dengan Injil Kristus, sehati, sejiwa, satu roh, bertumbuh bersama, bertumbuh korporat. Tahun depan kita akan sama-sama menjangkau secara korporat Bapak Ibu. Jadi siapkan dirimu untuk tahun depan kita menjangkau menuai besar-besaran. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus semakin diperlengkapi, kami boleh terus belajar Tuhan. Bapak, kami mau bertumbuh secara korporat Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan lewat kasih karunia Bapak. Biarlah kami lewat masalah-masalah yang ada Tuhan, lewat kesalahan-kesalahan yang kami lakukan Tuhan, lewat tugas-tugas, lewat apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, kasih karunia-Mu ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak terpengaruh oleh kondisi sekitar kami Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan boleh terus Tuhan bertumbuh Tuhan,
bersama-sama Bapak. Kami boleh semakin mengenal Engkau Yesus juga Tuhan, lewat saat teduh kami Tuhan, lewat membaca firman-Mu juga Bapak. Terima kasih perlengkapi setiap kami Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas setiap kami, atas seluruh jemaat, atas keluarga besar kami juga Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, Tuhan memberkati.